Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Anak-anak sehat? Insyaallah alhamdulillah sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua kalinya, kemarin saya sudah tatap muka tapi melalui voice note atau pesan suara, yaitu mata pelajaran bahasa Arab, di mana kemarin atau pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tapi ada kekeliruan materi yang saya sampaikan. Pelajaran pertama ternyata di situ pelajaran kedua. Sekarang ini saya akan memulai pelajaran yang pertama. Untuk itu sebelumnya anak-anak supaya memperhatikan ada 3 hal yang perlu saya sampaikan untuk pembelajaran bahasa Arab ini. Yang pertama, minimal anak-anak harus paham, yaitu nahwu dan shorof. Karena di MI Bahrul Ulum ini juga sudah diajarkan, yaitu materi atau mata pelajaran nahwu dan shorof. Oleh karena itu nahwu dan shorof ini adalah sangat berkaitan erat dengan pelajaran bahasa Arab. Makanya perlu saya sampaikan, nanti anak-anak itu harus memahami nahwu dan shorof. Dan yang ketiga, anak-anak minimal harus menguasai mufradat atau kosakata. Karena belajar bahasa Arab tanpa menguasai kosakata, nanti anak-anak itu tidak bisa berbicara. Karena pada dasarnya bahasa Arab ini adalah alat komunikasi, di samping untuk memahami kitab-kitab salafiyah atau kitab-kitab klasik atau yang disebut kitab kuning, ya. Oleh karena itu nanti kalau tidak punya atau tidak menguasai mufradat kosakata sama sekali, nanti anak-anak akan lemah. Nah, oleh karena itu nanti akan saya tekankan anak-anak harus menguasai mufradat. Nah, bagaimana caranya menguasai mufradat? Setelah mata pelajaran ini saya sampaikan, nanti dibaca berulang-ulang. Di samping itu juga anak-anak kan sudah diajar bahasa Arab mulai dari kelas 1. Mulai dari kelas 1 hafalan mufradat, al-madrasatu, iku sekolahan dan seterusnya. Terus kemudian di kelas 2-nya juga sudah pernah disampaikan penguasaan mufradatnya. Terus kemudian berkembang menjadi penyusunan kalimat sederhana. Terus berkembang lagi di kelas 3-nya, yaitu di sana dikenalkan tentang hada, hadihi dan seterusnya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan mufradat. Nah, untuk itu anak-anak nanti setelah dibaca materi ini yang saya sampaikan, setidaknya harus berulang-ulang dibaca walaupun tidak dihafalkan. Nanti lama-lama kelamaan akan bisa hafal dengan sendirinya. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran ini dengan diawali pelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awalu, pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Nanti ditulis di bukunya masing-masing. Pokoknya yang penting punya catatan, punya tulisan, dan bukunya harus penuh, harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Pelajaran pertama, ad-darsul awalu, pelajaran pertama. Fil madrasati, di sekolah. Fil madrasati, di sekolah, bukan di sekolahan ya, tapi di sekolah. Nanti kalau anak-anak memberikan makna di sekolahan, padahal saya tidak pernah mendikte di sekolahan, kok ada yang membaca di sekolahan, salah besar. Karena kata sekolah dengan sekolahan itu berbeda. Tapi kalau sekolah itu sekolah sungguhan, tapi sekolahan bukan sekolah sungguhan. Contoh lain begini, ada sepeda motor, terus kemudian digandeng diakhiri dengan
motor-motoran. Apa itu kan beda, sepeda motor dengan sepeda motor-motoran, sepeda sungguhan dengan sepeda yang tidak sungguhan. Jadi yang benar fil madrasati di sekolah. Anal ana fil madrasati, saya sekarang di sekolah. Ana ata'allamul arabiyata, saya belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab. Wal hisaba, berhitung. Wal indonesiata dan bahasa Indonesia. Ana ajlisu alal maq'adi, saya duduk di atas bangku. Bijanibi husni, di samping husni. Bijanibi husni, di samping husni. Husni tilmidun mujtahidun, husni murid yang giat. Huwa yaktubu bil marsami, dia menulis dengan pensil. Saya ulang, huwa yaktubu bil mirsami, dia menulis dengan pensil. Fit daftari, di buku tulis. Sudah? Saya lanjut. Al ustadu yakumu amama sinfi, Pak guru berdiri di depan kelas. Al ustad yakumu amamal sinfi, Pak guru berdiri di depan kelas. Huwa yaktubu bit tabashiri, dia menulis dengan kapur tulis. Huwa yaktubu bit tabashiri, dia menulis dengan kapur tulis. Alas saburoti, di atas papan tulis. Launus saburoti aswadu, warna papan tulis hitam. Launus saburoti aswadu, warna papan tulis hitam. Walau nutobashiri abyadu, dan warna kapur tulis putih. Walau nutobashiri abyadu, dan warna kapur tulis putih. Al ustadul ana yaqra'u darsa, Pak guru sekarang membaca pelajaran. Pak guru sekarang membaca pelajaran. Al ustadu yas'alu husni, Pak guru bertanya kepada husni. Hal anta tafhamu hadad darsa, apakah kamu paham pelajaran ini? Apakah kamu paham pelajaran ini? Husni yaqulu, husni berkata. Husni yaqulu, husni berkata. Bisa juga husni menjawab, juga bisa, karena yaqulu ini adalah merupakan jawaban dari hal anta, merupakan jawaban dari pertanyaan. Jadi yaqulu itu bisa berarti berkata, bisa juga berarti menjawab. Naam, ya. Ana afhamu ya ustad, ana afhamu ya ustadu, ya saya faham wahai Pak guru. Al ustadu yas'alu aydon, Pak guru bertanya juga. Pak guru bertanya juga. Hal takdiru antaqro'a, hal takdiru antaqro'a, apakah kamu bisa membaca? Bisa membaca, bisa diartikan dapat membaca, bisa, bisa diartikan bisa juga bisa artinya. Jadi apakah kamu bisa membaca, ataukah diartikan apakah kamu dapat membaca, boleh. Hal takdiru antaqro'a, apakah kamu bisa membaca? Husni yujibu, husni menjawab. Naam, ya. Ana akdiru ya ustad, ya saya bisa wahai Pak guru. Husni yaqra'u, husni membaca. Wal ustadu yasma'u, dan Pak guru mendengar. As-sa'ata tasi'ata yudakul jaros, as-sa'ata tasi'ata yudakul jarosu, pada jam 9 bel berbunyi.
pada jam 9 bel berbunyi. Bisa diartikan pada jam 9 bel dibunyikan, bisa berarti pada jam 9 bel berbunyi. Ana akhruju minas sinfi, saya keluar dari kelas. Ana al-abu ma'a husni bitobati, saya bermain bersama Husni dengan kelereng. Saya bermain bersama Husni dengan kelereng. Wa aliyun yal'abu ma'a Hilmi bil kuroti, dan Ali bermain bersama Hilmi dengan bola. Demikian pelajaran kelima akan saya jelaskan mengenai isi kandungannya, kemudian nanti akan saya ulas tentang nahwu dan sorofnya. Nanti anak-anak supaya disimak betul-betul ya. Silahkan mata melihat saya, telinga mendengar, tangan bekerja. Itulah konsentrasi. Yang belakang ada yang tidur, bangunkan. Bangunkan ya, supaya tidak tidur, bangunkan. Ini sudah jam 12. Biasanya waktunya tidur. Sekarang supaya dibangunkan yang belakang. Oke, saya jelaskan tentang isi kandungannya. Baiklah anak-anak, pelajaran pertama ini adalah menjelaskan tentang aktivitas siswa dan guru di sekolah. Sudah barang tentu aktivitas siswa di sekolah itu tidak bermain-main, tapi belajar. Ada juga yang mengartikan belajar sambil bermain, atau dibalik, bermain sambil belajar. Ini yang benar yang mana? Yang benar itu adalah belajar. Karena apa? Bermain itu ada tempatnya sendiri, ada waktunya sendiri. Fil madrasah, temanya di sekolah. Kemudian ana fil madrasah, saya sekarang di sekolah. Kalau sudah di sekolah, ini sudah apa? Kena aturan. Kena aturan, kena tata tertib dan seterusnya. Jadi anak-anak kalau sudah masuk di sekolah, ya nanti apa? Harus belajar. Kapan belajar? Belajar itu sudah ada waktu-waktunya, bermain juga sudah ada waktunya. Ana ata'allamul arabiyata wal hisab wal indonesiata. Ini kegiatan siswa. Kegiatan siswa termasuk belajar bahasa Arab. Apa gunanya belajar bahasa Arab? Ya. Gunanya belajar bahasa Arab sudah saya jelaskan pada di kelas 4, pada waktu di kelas 4. Bahasa Arab itu adalah alat komunikasi ya, alat komunikasi supaya kalian bisa ngomong-ngomong, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah inilah fungsi daripada bahasa Arab. Di samping itu bahasa Arab juga adalah alat untuk apa? Membaca kitab-kitab atau membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Contohnya kitab-kitab klasik, kitab kuning dan seterusnya. Itu adalah bahasa Arab semua. Nanti kalau sampean tidak paham dengan bahasa Arab, ya sudah barang tentu nggak bisa membaca kitab. Tetapi jangan lupa bahasa kitab itu lebih sulit dibanding dengan bahasa Arab yang biasa-biasa seperti ini. Nah, bahasa yang digunakan untuk alat komunikasi. Kemudian berikutnya wal hisabah. Wal hisabah berhitung. Kenapa kok kegiatan siswa itu tidak hanya belajar bahasa Arab kemudian belajar berhitung, terus kemudian belajar bahasa Indonesia dan seterusnya? Ini adalah semuanya disiplin ilmu. Jadi anak-anak kalau sudah masuk di sekolah ini sudah barang tentu dituntut untuk apa? Dituntut untuk konsentrasi semua mata pelajaran yang disampaikan oleh dewan guru yang ada di madrasah. Tidak hanya bahasa Arab saja, tetapi semuanya dituntut anak-anak untuk apa? Bisa mengikuti. Jangan sampai kemudian saya senang hanya belajar bahasa Arab saja, matematika enggak senang karena matematika itu membuat pusing. Nah, ini kan satu kesalahan, enggak boleh itu. Jadi usahakan walaupun itu matematika sulit, usahakan untuk apa? Untuk senang ya. Nanti kalau sudah senang, akhirnya insya Allah bisa dengan sendirinya. Lanjut, ana ajlisu. Ana ajlisu, saya duduk. Nah, ini sudah menyinggung tentang domir. Kalau sudah menyinggung tentang domir, ini akan saya jelaskan di papan tulis ya. Ana ajlisu, anak-anak masih ingat bahwa domir itu
Macamnya banyak sekali. Mulai dari kata apa namanya huwa, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, termasuk ana. Ana ini adalah disebut dengan dhamir mutakalim wahdah. Ya, mutakalim wahdah. Ana. Ana apabila digandeng dengan kalimat fi'il, salah satu contoh ana ajlisu, maka fi'il yang ada pada kata jalasa menjadi ajlisu ini mesti awal huruf mudhoro'ahnya adalah hamzah. Karena apa? Menyesuaikan dengan domirnya. Jadi ana ajlisu, tidak boleh kalian kemudian menyusun kata ana tajlisu, karena itu tidak cocok. Cocoknya bagaimana? Ana ajlisu. Nah, oleh karena itu ini sudah saya sampaikan di depan tadi, itu sudah saya singgung bahwa kalian minimal harus paham nahwu dan shorof. Inilah fungsi daripada belajar nahwu dan shorof untuk diterapkan di bahasa Arabnya tadi. Ana ajlisu alal maq'adi. Ya, kata alal maq'ad, ala, kenapa kok selalu menggunakan ala? Ana ajlisu, ini aturan, ya, karena ini bahasa Arab itu adalah aturan, ya, aturan dari orang Arab, maka kita harus mengikuti aturan orang Arab. Nggak boleh mereka-reka kemudian menyusun dengan kalimat seenaknya sendiri tanpa. Kalau saya misalkan menyusun ana ajlisu tidak menggunakan ala, bagaimana menggunakan fauqa misalkan? Pak, fauqa itu kan sama dengan ala artinya. Iya, tapi ada bedanya, ada perbedaannya. Di fauqa meskipun di atas, kemudian ala artinya juga di atas, tapi di sini ada perbedaan. Kalau ala itu menempel, tapi kalau fauqa tidak menempel. Nah, oleh karena itu yang tepat penggunaannya adalah ala, bukan menggunakan fauqa. Jadi alal maq'adi. Nah, alal maq'adi. Ini jadi ala itu huruf jar, ya. Kemudian al maq'ad ini dijarkan dengan ala. Ini anak-anak sudah tahu, ya, bahwa jarnya al maq'adi menggunakan kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Itu saja. Enggak panjang-panjang. Nanti kalau saya perpanjang itu malah membingungkan. Jadi yang penting anak-anak tahu bahwa jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad, gitu saja, titik. Ya. Alal maq'adi bijanibi husni, di samping husni. Ini termasuk kegiatan apa? Siswa di dalam kelas. Husni tilmidun mujtahidun. Husni ini nama orang, ya. Kemudian tilmidun itu menjadi khobarnya siapa? Khobarnya husni. Mujtahidun. Jadi kalau ada khobar bentuknya mufrad, terus kemudian dia itu adalah mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Ini aturan, ya, aturan dari kaidah nahwu. Tidak boleh sampai menggunakan contoh begini. Misalkan husni saya rubah, husni tilmidatun, bukan tilmidun, atau husni tilmidani. Ya salah, karena itu menyalahi aturan. Saya lanjut. Huwa yaktubu bil mirsami fid daftari. Dia menulis di buku tulis, ya, dia menulis di buku tulis dengan pensil. Nah, huwa itu kembalinya pada siapa? Huwa ini adalah dhamir yang kembalinya pada husni. Al ustadu yakumu amama sinfi. Ini tidak saya jelaskan tentang nahwu syarafnya, cuma tentang kegiatan tahapan-tahapan kegiatan di dalam kelas. Al ustad yakumu amama sinfi, Pak guru berdiri di depan siswa. Huwa yaktubu bitobashiri ala saburoti. Jadi guru itu kegiatannya adalah menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Kalau nulis di papan tulis tidak menggunakan kapur, berarti ini nggak bisa dibaca. Masa Pak guru nulis di papan tulis dengan menggunakan pensil? Kan tidak mungkin, nggak bisa dilihat. Oleh karena itu ini adalah kaitannya dengan guru menulis di papan tulis menggunakan kapur tulis. Launus saburoti aswadu, ini yang saya jelaskan, ya. Launus saburoti aswadu. Kalau ada khobar, kalau ada mutada, ya, ada mutada, kemudian diidhofahkan kepada atau disandarkan kepada isim
mu'annas ya, isim mu'annas itu kata atau kalimat isim atau kata benda ya, yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ini untuk sementara diakhiri dengan tak marbutoh. Kalau diidofahkan seperti itu, ada kalimat mudzakkar kemudian diidofahkan pada isim mu'annas, terus kemudian khobarnya bagaimana khobarnya? Khobarnya itu harus apa? Mudzakkar juga, nggak boleh kemudian khobarnya dibuat apa? Mu'annas. Nah, nggak boleh seperti ini, salah. Karena apa? Aswadu ini adalah khobarnya dari laun, bukan khobar dari asaburo. Nah, oleh karena itu yang benar adalah aswadu, bukan saudau. Tapi kasus-kasus semacam ini bisa terjadi ya, bisa terjadi seseorang atau seorang murid menyusun kalimat launu saburoti menggunakan saudau, tidak menggunakan apa aswadu. Ini kasus yang terjadi, pernah saya lihat seperti itu. Nah, ini yang benar bagaimana? Yang benar adalah launu saburoti aswadu, bukan launu saburoti saudau. Berikutnya walau nutobashiri abayadu, dan warna kapur tulis putih. Warna kapur tulis putih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ma launu saburoti, ma launu tobashiri, jawabnya sudah ada di sini. Launu saburoti jawabnya adalah aswadu. Ma launu tobashiri jawabnya adalah abyadu. Nah, jangan ngarang, jangan dibalik. Ma launu saburoti dibalik abyadu. Kemudian ma launu tobashiri terus kemudian jawabnya menggunakan aswadu. Ini namanya jawaban terbalik. Nah, oleh karena itu ketika anak-anak membaca pelajaran ini yang sudah saya baca dan saya berikan arti nanti supaya apa? Dibaca berulang-ulang supaya menguasai mufradatnya. Kemudian saya langsung menjelaskan pada akhir ya, akhir bacaan di sana ada al-abu ma'a husni. Ana al-abu ma'a husni bitobati. Saya bermain bersama Husni dengan kelereng. Ini kalau kita dengar kalimat terjemahan seperti ini nggak enak didengar, karena bahasa itu kaitannya dengan dauk atau rasa. Jadi kalau dirasakan tidak enak, maka terjemahnya boleh kita menggunakan terjemah seperti ini. Ana al-abu ma'a Husni bitobati, saya bermain kelereng bersama Husni. Ini enak didengar. Tapi kalau kita menterjemah ana al-abu ma'a Husni, saya bermain bersama Husni dengan kelereng, ini enggak, kurang enak didengar. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak tidak harus menterjemah persis seperti ini, tetapi bisa dirubah. Ana al-abu ma'a Husni bitobati, terjemahnya adalah saya bermain kelereng bersama Husni. Kemudian berikutnya yang terakhir wa aliyun yal abu ma'a hilmi bil kuroti, dan saya bermain bola ya, saya bermain bola bersama Hilmi. Demikian untuk pertemuan kali ini, ada kurang lebihnya, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan saya melalui voice note atau pesan suara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.